Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Dwi Putri Rahab, NPM 2008260009. Baiklah, saya naik tugas dari blok neurologi, di mana saya mengambil judul migrain. Nah, secara definisi, migrain ini adalah nyeri kepala primer dengan kualitas vaskular ataupun berdenyut, di mana secara etiologi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena faktor hormonal seperti menstruasi, kemudian vasodilatasi arteri yang berkombinasi dengan inflamasi neurogenik dalam sirkulasi ekstrakranial sehingga dia timbul nyeri berdenyut. Kemudian ada neural spreading cortex yang lambat ataupun aura, lalu ada inflamasi pada meninges, aktivasi reseptor nyeri pada meninges yang melalui sistem trigeminovaskular. Lalu di sini saya akan membahas mengenai dari klasifikasinya, di mana menurut dari ICHD-3, migrain ini dia diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utamanya. Yang pertama ada common migraine ataupun tanpa aura. Common migraine ini jenis migrain yang paling umum, sekitar 70 sampai 80%, di mana dia tidak disertai tanda-tanda peningkatan aura. Kemudian dia ini biasanya disertai dengan sakit kepala berdenyut di satu sisi saja, dan biasanya dia ini berlangsung sekitar 4 sampai 72 jam. Kemudian biasanya juga dia disertai oleh mual muntah, kemudian fotofobia yang artinya dia sensitif terhadap cahaya, lalu fotofobia yang artinya dia ini sensitif terhadap suara. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua, dia ada klasik migrain ataupun migrain dengan aura, yang artinya ini dia disertai aura seperti gangguan visual, sensorik, ataupun motorik yang terjadi sebelum sakit kepala. Dan biasanya dia ini berlangsung sekitar 5 sampai 60 menit sebelum nyeri kepalanya ini muncul. Nah, kemudian dia ini setelah auranya setelah selesai ataupun sedikit mereda, maka sakit kepalanya itu akan berkembang dengan gejala gejala yang mirip tanpa aura, migrain tanpa aura. Contoh aura ini seperti kilatan cahaya ataupun scintillating skotoma, kemudian gangguan berbicara, kemudian dia mati rasa ataupun kebas di daerah wajah ataupun tangannya. Kemudian klasifikasi yang ketiga dia ada migrain kronis, yang dimana dia ini terjadi lebih dari 15 hari dalam sebulan selama lebih dari 3 bulan. Dan dia ini sering disertai karena penggunaan obat pereda nyeri yang berlebihan. Kemudian klasifikasi yang keempat, dia ada hemiplegic migraine, di mana dia ini adalah jenis migrain yang menyebabkan kelemahan sementara pada satu sisi tubuh, dan biasanya ini dia bersifat genetik. Kemudian klasifikasi yang kelima ada migrain vestibular, di mana dia ini menyebabkan vertigo ataupun pusing berputar, kemudian kehilangan keseimbangan, serta mual. Kemudian untuk faktor resikonya, dia ini karena perubahan hormonal seperti menstruasi tadi. Kemudian dia ini bisa juga karena berpuasa, kemudian bisa juga karena keterlambatan makan, kemudian mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kemudian mengkonsumsi kafein secara berlebihan, lalu karena bisa juga karena kelebihan ataupun kekurangan tidur. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, dia ini seperti adanya nyeri kepala yang berdenyut ataupun cukut-cukut secara unilateral. Kemudian adanya aura juga seperti kelihatan cahaya ataupun melihat seperti adanya kayak bintik-bintik ataupun kunang-kunang, kemudian suara bergema. Terus kalau dia disertai aura, biasanya dia ini adalah klasik migrain. Terus kalau dia tanpa aura, biasanya ini dia jenis common migrain. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, dia di sini ada MRI ataupun CT scan, di mana dia ini dilakukan jika dicurigai adanya tanda bahaya seperti perubahan pola sakit kepala ataupun defisit neurologis. Kemudian dia ada EEG, di mana dia ini dilakukan jika ada kejang ataupun kehilangan kesadaran. Nah, untuk tata laksananya dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada non spesifik, di mana ada golongan analgetik seperti aspirin,
dengan dosis 500 sampai 1000 mg per 4 sampai 6 jam. Kemudian ada ibuprofen dengan dosis 400 sampai 800 mg per 6 jam. Lalu ada paracetamol dengan dosis 500 sampai 1000 mg per 6 sampai 8 jam. Lalu ada kalium diclofenac dengan dosis 50 sampai 100 mg per hari. Nah, kemudian untuk yang spesifiknya dia ada golongan triptan seperti sumatriptan dengan dosis 30 mg, lalu ada elitriptan dengan dosis 40 sampai 80 mg, lalu ada rizatripin dengan dosis 10 mg, dan ada ergotamin. Nah, untuk yang profilaksis, dia bisa diberikan golongan beta blocker seperti propanolol dengan dosis 80 sampai 240 mg per harinya. Lalu ada timolol dengan dosis 2 kali 10 sampai 15 mg per hari, dan ada metoprolol dengan dosis 45 sampai 200 mg per harinya. Kemudian dia ada golongan antiepilepsi seperti topirama dengan dosis 25 sampai 200 mg 200 mg, kemudian asam valproat dengan dosis 400 sampai 1000 mg per harinya. Lalu bisa juga diberikan golongan antidepresan seperti amitriptilin dengan dosis 10 sampai 75 mg. Baiklah, ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map yang saya buat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.